Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 101 menyapu sepanjang jalan. Di tribun timur, wajah Yao Tianyu menjadi gelap, dan wajah yang lainnya juga sangat jelek. Sialan, Lu Ming ini telah meningkat pesat hanya dalam beberapa bulan. Kakak Yao, kamu harus membunuhnya, jika tidak, setelah beberapa saat, mungkin dia benar-benar dapat mencapai daftar perunggu. Di samping, pemuda berjubah merah dikatakan. Lebih baik membiarkan Jiang Hao pergi. Seorang pria muda menyarankan. Yao Tianyu mengangguk dan memerintahkan, Jiang Hao, naik, jangan menahan diri, jangan biarkan Lu Ming memiliki kesempatan untuk mengaku kalah. Di sebelahnya, seorang pemuda kurus tersenyum dingin dan berkata, Kakak Yao, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia memiliki kesempatan untuk memanggil kata, mengaku kalah. Setelah berbicara, sosoknya seperti hantu, berkedip beberapa kali dengan cepat, dan muncul di platform pertempuran. Bukankah ini Jiang Hao? Jiang Hao dari King Long Yuan. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam tantangan tahap perunggu, jadi hasilnya secara otomatis dibatalkan, tetapi kekuatannya pasti di atas 5 kemenangan berturut-turut. Tampaknya, Yao Tianyu bergerak, dan Lu Ming pernah sangat menyinggung Yao Tianyu. Lihat di Lu Ming bagaimana menghadapinya. Segera. Setelah Jiang Hao naik panggung, diskusi panas meletus di tempat kejadian. Yao Tianyu memintamu untuk datang. Lu Ming menatap Jiang Hao. Baru saja, dia melihat Jiang Hao di samping Yao Tianyu. Hei, Lu Ming, aku tidak ada di sana terakhir kali di Menara Xingyue. Kalau tidak kamu akan menjadi mayat, tapi belum terlambat sekarang. Jika kamu ingin mengaku kalah, lakukan sekarang. Tunggu sebentar, aku menang, aku tidak memberimu kesempatan. Jiang Hao tersenyum dingin. Kalimat ini persis seperti yang ingin kuberikan padamu. Lu Ming berkata dengan ringan. Saat ini, wasit mengumumkan dimulai. Desir. Begitu suara wasit jatuh, sosok Jiang Hao menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 20 meter, dan kemudian melintas lagi, dan dia sudah berada di depan Lu Ming. Tubuhnya cepat, seperti hantu. Bang! Pada saat ini, Jiang Hao tiba-tiba menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Itu adalah pedang yang lembut, yang dililitkan di pinggang Jiang Hao, dan tiba-tiba ditarik keluar pada saat ini, sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Selain itu, kecepatan gerakan Jiang Hao sangat cepat, seperti seorang pembunuh yang berjalan dalam kegelapan. Umumnya bahkan jika tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, dia masih harus mengikuti jalannya. Sayangnya, Lu Ming bukanlah orang biasa. Cahaya mengalir ekstrim. Lu Ming menggunakan pedang raksasa untuk melakukan gerakan tercepat dari teknik pedang cahaya mengalir. Di masa lalu, teknik pedang cahaya mengalir dilakukan dengan pedang tipis, dan suara siulan pedang itu tajam dan halus, tetapi sekarang, itu adalah pedang raksasa, dengan kecepatan yang sama, tetapi suara siulan pedang itu berdengung seperti guntur. Pooh! Sebuah kepala terbang tinggi, dan kemudian berguling ke platform pertempuran. Di platform pertempuran, hanya mayat tanpa kepala yang tersisa, dengan darah berceceran setinggi 10 kaki. Satu gerakan demi satu, membunuh Jiang Hao, yang telah memenangkan 5 kemenangan berturut-turut, di medan perang. Kali ini, bahkan mata beberapa jenius di daftar perunggu menjadi serius. Ilmu pedang yang begitu cepat, kekuatan yang begitu kuat. Ilmu pedang Lu Ming ini sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi daya ledaknya terlalu kuat, menyebabkan kecepatan ilmu pedangnya meningkat pesat. Jiang Hao. Mungkinkah dia telah berlatih cara latihan tubuh? Beberapa orang jenius di daftar perunggu berbisik di mulut mereka.
Lu Mingsheng. Wasit paruh baya mengumumkan, dan kemudian memanggil seseorang untuk membersihkan platform pertempuran dan membawa pergi tubuh Jiang Hao. Menabrak. Di tribun timur, Yao Tianyu menampar sandaran tangan kursi dengan keras, dan energi aslinya menyembur keluar, menghancurkan sandaran tangan berkeping-keping. Jika saya tidak salah, Lu Ming ini seharusnya berlatih cara melatih tubuh, kata Hitai. Ya, dia pasti sudah berlatih cara latihan tubuh, kalau tidak mungkin memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Namun, dia belum berlatih cara latihan tubuh terakhir kali. Hanya dalam waktu 3 bulan, tubuh fisiknya tidak jauh lebih kuat. Hitai, jika Lu Ming memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, kamu naik dan tangani dia. Perintah Yao Tianyu. Hitai mengangguk. Saat ini, Lu Ming mengalihkan perhatiannya ke tribun timur. Yao Tianyu, mengapa kamu mengirim seseorang untuk mati? Jangan khawatir, ini akan segera menjadi giliranmu, kata Lu Ming keras. Provokasi, ini provokasi telanjang. Mata penonton tiba-tiba beralih dari Lu Ming ke Yao Tianyu. Mereka tidak bisa tidak memikirkan keluhan antara Lu Ming dan Yao Tianyu lebih dari 3 bulan lalu. Menarik. Banyak orang menunjukkan antisipasi. Raja pemula tahun ini terlalu kuat, dia berani berbicara dengan Yao Tianyu seperti itu, apa yang akan terjadi? Hahaha. Yao Tianyu tertawa dengan marah, niat membunuh di matanya tidak tersamarkan, dan dia mencibir, Lu Ming, aku sangat berharap kamu bisa memenangkan 10 kemenangan berturut-turut dan menantangku di daftar perunggu. Saat itu, aku akan membiarkan kamu mengerti apa itu keputusasaan. Yao Tianyu, kamu dan anjingmu benar-benar berbudi luhur. Baru saja Jiang Hao menyuruhku untuk menyerah secepat mungkin, jika tidak akan ada kesempatan. Akibatnya, ternyata dia hanya orang yang tidak kompeten, dan sekarang kamu melakukan hal yang sama, seperti benar-benar menarik burung dari bulu. Lu Ming cemberut. Lu Ming, kita akan lihat siapa yang menggelegak. Yao Tianyu mendengus berat, dengan wajah muram, dan tidak berkata apa-apa lagi. Lu Ming tersenyum tipis, lalu melihat sekeliling, dan berkata, sekarang, siapa yang akan bertarung denganku? Lapangan menjadi sunyi. Anda melihat saya melihat Anda, untuk sementara, tidak ada yang naik. Kekuatan bertarung Lu Ming juga baru saja terungkap, dan Jiang Hao dipenggal dengan 1 pedang. Benar-benar memiliki kekuatan 7 kemenangan beruntun, atau bahkan 8 kemenangan beruntun, siapa yang akan mencari pelecehan? Setelah beberapa saat, seorang pemuda melompat ke atas panggung. Tetapi pemuda itu sangat sopan, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara muda Lu Ming adalah naga di antara manusia. Saya tahu saya bukan tandingan saudara muda Lu Ming, tetapi saya tidak dapat menahannya. Tunjukkan belas kasihan. Yang disebut menjangkau dan tidak memukul orang yang tersenyum, yang lain sopan, Lu Ming juga tersenyum, dan berkata, sama-sama, ayo bersaing. Kekuatan pemuda ini tidak lemah. Dia berdebat dengan lebih dari selusin gerakan, dan pemuda itu mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Selanjutnya, tidak ada halangan. 5 kemenangan beruntun, 6 kemenangan beruntun, 7 kemenangan beruntun, dan terakhir, 8 kemenangan beruntun. Orang-orang di belakang tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Lu Ming, dan mereka sangat sopan, jadi Lu Ming tidak menunjukkan banyak kekuatan, dan hanya menang dengan sedikit keuntungan. Apalagi di ronde ke-8, saat bertarung melawan tuan muda yang telah meraih 7 kemenangan beruntun, Lu Ming bahkan menekan kultivasinya, dia melawannya selama lebih dari 30 langkah sebelum menang dengan selisih tipis. Ini membuat banyak orang berpikir bahwa kekuatan tempur Lu Ming seharusnya sekitar 8 kemenangan beruntun. Lu Ming tersenyum ringan, jika tidak,
bagaimana ikan besar itu bisa jatuh? Hitai, kekuatan Luming mungkin telah mencapai titik terendah, kamu bisa bergerak. Perintah Yao Tianyu. Kakak Yao, jangan khawatir, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Hitai tersenyum kejam, lalu melangkah ke atas panggung. Bab 102 melawan Hitai tanpa senjata. Hitai bergerak, dan itu benar-benar dia. Beberapa orang telah melihat bahwa tubuh fisik Hitai sangat kuat, dan kekuatan pertarungan jarak dekat sangat kuat. Luming tampaknya telah berlatih cara melatih tubuh. Kamu katakanlah, mereka berdua, siapa yang bisa menang? Sulit untuk mengatakan, kemenangan beruntun 8 pertandingan Hitai telah terjadi beberapa bulan yang lalu, dan dia pasti lebih kuat sekarang, tetapi Luming, raja pemula tahun ini, telah bangkit begitu cepat, luar biasa, siapa yang saya tidak tahu apakah dia memiliki kartu Hall, jadi sulit untuk mengatakannya dalam pertempuran ini. Ya, hari ini benar-benar tidak sia-sia. Semua orang menatap panggung pertempuran dengan penuh minat. Luming, yang mengejutkan semua orang, murid baru tahun ini, telah memenangkan 8 kemenangan berturut-turut. Selama mereka memenangkan 2 pertandingan lagi, mereka akan mencapai peringkat perunggu, yang jarang terjadi dalam sejarah sekte pedang Suanyuan. Yang dikhawatirkan semua orang adalah apakah dia bisa menang atau tidak. Hitai, bisakah kamu menghentikannya? Di panggung pertempuran, Luming dan Hitai berdiri berhadapan. Luming, kamu diselamatkan oleh Mulan terakhir kali. Kali ini, aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Hitai tersenyum kejam. Luming menyentuh dahinya tanpa berkata-kata, dan berkata, lihat, ayo lagi, aku baru saja mengatakan bahwa suka menarik suka. Apakah Yao Tianyu mengajarimu ini? Biarkan aku mengajarimu, terpaksa mengatakan ini. Hak-hak yang lemah, tidak punya hak untuk mengatakan kata-kata ini. Haha. Ada tawa dari semua orang. Kata-kata Luming jelas menyindir Yao Tianyu, itu sangat menarik. Kamu akan segera mengerti siapa yang kuat. Kata Hitai dengan ekspresi yang sangat suram. Benarkah? Apa yang kamu kuasai tidak lebih dari tubuh fisik dan tinjumu. Lalu aku akan bersaing denganmu dengan tinjuku. Luming tersenyum ringan, lalu melambaikan tangannya, dan pedang raksasa itu menghilang. Menghadapi Hitai dengan tangan kosong. Langkah ini menjerumuskan adegan ke dalam kekacauan sekali lagi. Apa? Luming tidak menggunakan senjata, dan ingin melawan Hitai. Tidak bijaksana, Luming meremehkan musuh. Bukankah ini berdasarkan kekurangannya sendiri dan kekuatan musuh? Kurasa tidak, Luming tidak terlihat seperti orang yang tidak bijaksana. Stan Timur. Haha, Luming benar-benar mencari kematian, aku tidak menyangka dia begitu bodoh, dan dia sangat bodoh dibandingkan dengan tinju Hitai. Bodoh, sia-sia kupikir dia adalah seseorang. Di samping Yao Tianyu, pemuda berjubah merah dan yang lainnya tertawa mengejek. Mata Yao Tianyu berkedip, alisnya sedikit mengernyit, dan dia tidak berbicara. Di panggung pertempuran, Hitai melihat bahwa Luming menyingkirkan pedangnya, dan dia sangat gembira di dalam hatinya, dan berteriak, Luming, kamu sendiri yang mengatakan ini, jangan menyesalinya nanti. Dia baru berusia 60 hingga 70 tahun. Yakin mengalahkan Luming, tapi sekarang Luming telah menyerahkan pedangnya, dia langsung merasa bahwa dia 100% yakin bahwa dia bisa membunuh Luming. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak bahagia? Luming, ini adalah ritme khas mencari kematian. Jangan khawatir, aku, Luming, tidak akan pernah menarik kata-kataku, tapi jangan menyerah saat kamu menunggu. Luming berkata dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Jangan khawatir, jika aku mengambil inisiatif untuk mengaku kalah hari ini, aku akan keluar dari sini.
Hitai segera berkata, seolah dia takut Luming akan menyesalinya. Tapi di tribun, Yao Tianyu semakin mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, melihat ekspresi tenang Luming, firasat buruknya menjadi semakin kuat. Pada titik ini, wasit mengumumkan dimulai pertarungan. Haha, tangkap pukulannya! Hitai meraung keras, ototnya membengkak tinggi, dan ada lapisan cahaya hitam samar di kulitnya, membuat ototnya terlihat seperti potongan besi hitam, membuat Hitai terlihat seperti monster baja. Menabrak! Menabrak! Hitai berlari dengan langkah besar, setiap langkah yang dia ambil berjarak 10 meter, dan setiap langkah yang dia injak di platform pertempuran membuat raungan keras. Setelah beberapa napas, Hitai bergegas ke depan Luming, meninju kepala Luming dengan tinjunya yang besar, dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat ini, Luming mengeluarkan pukulan, dan pukulan ini ditujukan ke kepalan tangan Hitai. Ledakan! Tinju keduanya terbanting keras, dan raungan keras meletus. Semua orang melompat dalam hati mereka, menatap mereka berdua, dan sebuah pikiran melintas di hati mereka, bisakah Luming melawan? Tapi segera, mereka tahu jawabannya. Sosok yang kuat mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum berdiri kokoh. Sosok ini ternyata adalah Hitai, dan Luming bahkan tidak mengguncang sosoknya. His, his. Ada suara terengah-engah. Udara sepertinya membeku saat ini. Hampir semua orang membuka mulut lebar-lebar, cukup besar untuk memasukkan telur bebek, dan mata mereka semua terbuka lebar, hampir melotot. Ini tidak bisa dipercaya. Luming menyerahkan senjatanya dan meninju Hitai mundur 5 atau 6 langkah dengan pukulan? Mungkinkah Luming juga berlatih tinju? Apakah tubuh fisik Luming lebih kuat dari Hitai? Tapi itu tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar bahwa Luming memiliki cara untuk mengolah tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu malu lebih dari 3 bulan yang lalu. Tetapi hanya dalam waktu 3 bulan, bagaimana tubuh fisik dapat berkultivasi hingga tingkat ini? Kecuali untuk mendapatkan beberapa harta alam. Ah! Luming, aku akan membunuhmu. Hitai ditendang kembali oleh pukulan Luming. Melihat mata terkejut di sekelilingnya, dia merasa bahwa dia telah sangat dihina. Dia membenci Luming sampai ke tulang dan berteriak marah. Mengaum, dia meletakkan tangannya di pinggangnya, mengenakan sepasang sarung tangan logam, dan bergegas menuju Luming dengan cepat. Dalam proses bergegas keluar, darahnya keluar. Garis keturunan beruang raksasa tingkat keempat meningkatkan kekuatannya sebesar 40% lagi. Kalau begitu bermainlah denganmu. Luming selalu memiliki senyum acuh tak acuh di sudut mulutnya. Dengan pikiran, kekuatannya sedikit meningkat, dan dia meninju Hitai. Tangan kosong, melawan sarung tangan prajurit roh Hitai. Ledakan! Tinju keduanya bentrok untuk kedua kalinya. Terdengar raungan yang lebih keras dari sebelumnya, dan kemudian, di tempat kedua tinju itu menyerang, energi kuat meletus, dan energi itu seperti angin kencang, menyapu ke segala arah. Beberapa murid yang dekat hampir tersapu oleh hembusan angin. Hati-hati! Ada banyak suara, dan murid-murid ini mencoba yang terbaik untuk menghalangi hembusan angin. Di panggung pertempuran, Luming dan Hitai sedikit bergoyang. Memiliki bagian yang sama. Itu memblokirnya, dan Luming memblokirnya lagi. Luar biasa, Luming bahkan tidak mengeluarkan darahnya, dan dia masih dengan tangan kosong. Hitai sudah mengeluarkan darahnya, dan dia bahkan memakai sarung tangan prajurit roh. Terlalu kuat, Luming terlalu kuat ya, selama dia bisa bertahan selama 2 menit, ketika kekuatan darah Hitai habis, dia pasti akan menang. Ya, datang lagi! Suara samar Luming keluar. Tinju badai beruang, pergilah ke neraka. Hitai meraung dan meninju lagi.
Kejutan di hatinya lebih kuat dari orang lain. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan cepat, kalau tidak dia akan benar-benar kalah setelah 2 menit. Hitai pecah dengan seluruh kekuatannya. Ledakan! Lu Ming meninju lagi, dan dengan pukulan ini, dia meningkatkan kekuatannya lagi. Akibatnya, Hitai terhuyung ke belakang. Bab 103 10 kemenangan berturut-turut. Sekarang, kultivasi Lu Ming telah mencapai tahap awal seni bela diri tingkat ke-8, dan ditambah dengan kekuatan Sanlong Zhenjue dalam hal kultivasi energi sejati, ia telah melampaui puncak seni bela diri tingkat 9. Adapun tubuh fisik Lu Ming, dia telah mencapai prestasi minor peringkat kedua, sementara Hitai hanya mencapai kesempurnaan besar peringkat pertama. Dalam 2 aspek ini, Lu Ming melampaui Hitai, sehingga Lu Ming dapat dengan mudah menekan Hitai tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Hitai, dengan kekuatanmu, apakah kamu malu untuk mengatakan bahwa kamu adalah orang yang kuat? Seperti yang saya katakan, tidak ada perbedaan antara kamu dan Jiang Hao. Suara Lu Ming terdengar, membuat Hitai semakin meraung, dengan putus asa ke mendarat Goubung. Aku tidak akan bermain denganmu lagi, sudah hampir waktunya untuk berakhir. Lu Ming berbisik, dan kemudian meningkatkan kekuatannya sedikit. Ledakan! Ledakan! Lu Ming terus melepaskan tinju Yanlong. Tinjunya dikelilingi oleh massa energi sejati merah. Setiap kali dia meninju, terdengar suara nyanyian naga yang samar. Hitai tidak bisa menolak sama sekali, dan terus mundur. Setelah lebih dari selusin pukulan, tenggorokan Hitai dipermanis, dan seteguk darah menyembur keluar. Hitai akan kalah. Penonton menyaksikan adegan ini dalam diam, mereka tahu bahwa kekalahan Hitai sudah pasti dan dia tidak berdaya. Menabrak! Menabrak! Setelah beberapa pukulan lagi, seluruh tubuh Hitai bergetar terus-menerus, dan darah terus meluap di udara. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mengakui kekalahan secara langsung, tetapi mengingat apa yang baru saja dia katakan, mengaku kalah, dia mundur. Lu Ming mencibir, dan tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, kartu menghapus. Suara patah tulang datang dari lengan Hitai, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Lu Ming bergegas maju dan meninju perut Hitai. Hitai berteriak, dan tubuhnya yang kuat terbang lebih dari 10 meter jauhnya, dan jatuh dengan keras di platform pertempuran, menyebabkan platform pertempuran bergetar hebat. Lu Ming melangkah maju dan datang ke sisi Hitai, menatap Hitai, dan berkata dengan senyum tipis, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mematahkan tulangku. Melihat mata Lu Ming yang acuh tak acuh, Hitai merasa menggigil di hatinya, ngeri tak terkira, dan dengan cepat berteriak, mengaku kalah. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengaku kalah, Lu Ming benar-benar akan mematahkan tulangnya. Oh, akui kekalahan? Lalu turun dari panggung. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu melanggar kontrak, aku tidak keberatan melanggar kontrak. Lu Ming mencibir. Wajah Hitai sangat jelek sehingga dia akan mati. Dia mengatakan sebelumnya bahwa jika dia mengaku kalah, dia akan turun dari panggung. Tetapi pada saat itu, dia berpikir bahwa dia akan menang, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah, jadi dia mengatakannya. Sekarang dia benar-benar kalah, di depan banyak orang, suruh dia turun dari panggung. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tapi jika dia tidak melakukannya, Lu Ming bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk terus menyerangnya. Lu Ming, jangan pergi terlalu jauh. Lebih baik tetap di telepon. Di tribun, Yao Tianyu berdiri dan berkata dengan dingin. Tinggalkan garis dalam hidup? Yao Tianyu, sebelumnya, mengapa aku tidak melihatmu menjaga garis dalam hidup sebelumnya? Sekarang orangmu berbaring di kakiku seperti anjing, tapi aku berdiri dan berkata untuk menjadi garis dalam hidup. Apa yang kamu bicarakan?
Lu Ming melirik Yao Tianyu, dan langsung berteriak keras. Wajah Yao Tianyu seketika menjadi sangat jelek hingga sangat suram. Yao Tianyu, kamu tidak perlu bicara omong kosong di sini, karena sebentar lagi giliranmu. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia berhenti menatap Yao Tianyu dan terus menatap Hitai, berkata, apakah kamu akan pergi atau tidak? Jika tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah berbicara, dia mengangkat kakinya dan hendak menginjak tubuh Hitai. Selama proses ini, wasit paruh baya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga harus mempertahankan setiap kesepakatan yang dicapai di medan perang. Tunggu sebentar, aku pergi. Aku pergi. Hitai tiba-tiba berteriak. Daripada dihancurkan oleh Lu Ming, dia memilih untuk berguling pada akhirnya. Segera, dia berguling di platform pertempuran dengan cara yang sangat memalukan, gerakannya canggung dan konyol, dan dia berguling puluhan kali sebelum jatuh dari platform pertempuran dengan plop. Semua orang yang hadir tercengang, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Wajah Hitai memerah, dia merasa malu, dia tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi, dan berlari keluar dari platform perunggu. Setelah hari ini, Hitai akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Di tribun, niat membunuh di tubuh Yao Tianyu sangat luar biasa. Hitai adalah laki-lakinya, Hitai malu, dan dia juga malu. Lu Ming, aku tidak akan membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Yao Tianyu meraung di dalam hatinya, dengan niat yang sangat membunuh. Saat ini, wasit mengumumkan bahwa Lu Ming menang. 9 kemenangan beruntun, Lu Ming telah meraih 9 kemenangan beruntun, hanya selangkah lagi dari 10 kemenangan beruntun. Banyak orang menunjukkan mata penuh harap. Dalam sejarah sekte pedang Suanyuan, tidak banyak orang yang bisa mencapai daftar perunggu di tahun pertama masuk. Selama hampir 1 dekade, hanya ada 1. Itu adalah Feng Wuji, salah satu murid tingkat emas dari sekte pedang Suanyuan dan master nomor 1 di antara semua murid sekte pedang Suanyuan, yang dikenal sebagai salah satu dari 6 pahlawan matahari terbakar. Feng Wuji adalah seorang jenius sejati yang tiada taranya. Lu Ming, bisakah kamu mencapainya? Di pertandingan berikutnya, Lu Ming akan melawan orang kuat yang telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut. Siapa yang akan bertarung di antara kamu yang telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut? Wasit paruh baya mengumumkan. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. 9 kemenangan beruntun, hanya berjarak 1 pertandingan dari 10 kemenangan beruntun, tentunya kita harus lebih berhati-hati, jika tidak, begitu kita kalah, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Dan kekuatan yang ditampilkan Lu Ming tidak dapat diduga. Para murid yang telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut tidak yakin, jadi tentu saja mereka tidak akan bermain dengan mudah. Setelah menunggu lama, melihat tidak ada yang maju, wasit berkata, "Oke, karena tidak ada yang muncul atas inisiatif sendiri, maka saya akan diundi. Siapa yang ditarik harus datang." Ini juga salah satu aturan tahap perunggu. Wajib untuk dimainkan. Kalau tidak, beberapa orang lebih kuat dan tidak ada yang berani bertarung dengan mereka. Bukankah orang ini tidak bisa mencapai peringkat perunggu? Setelah wasit selesai berbicara, seseorang naik ke atas panggung dan menyerahkan sebuah kotak kepadanya. Di dalam kotak, ada nama-nama dari semua murid pemenang 9 pertandingan yang hadir. Wasit meraba-raba dengan santai, dan setelah beberapa saat, mengeluarkan tongkat bambu dengan nama tertulis di atasnya. Wu Hao, naik dan bertarung. Suara wasit menyebar ke seluruh penonton. Di tribun barat, seorang pemuda berdiri dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sekarang dia telah ditarik, dia hanya bisa bertarung sekali. Wu Hao melakukan beberapa lompatan vertikal dan naik ke platform pertempuran.
Kakak Lu, tolong! Wu Hao mengepalkan tinjunya, wajahnya sangat serius. Lu Ming dapat dengan mudah menekan Hitai, yang membuatnya merasakan banyak tekanan. Tolong! Kata Lu Ming. Saat wasit mengumumkan dimulai, keduanya bertarung bersama. Wu Hao mampu memenangkan 9 kemenangan berturut-turut, tentu saja dia memiliki keterampilan yang nyata. Dia memiliki 1 seni bela diri tubuh dan 1 ilmu pedang, keduanya peringkat teratas di tingkat Huang, dan dia telah berkultivasi ke tingkat ke-6, jadi bakatnya tidak bisa dikatakan rendah. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming dan ditakdirkan untuk kalah. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dengan pedang raksasa di tangannya, dia menggunakan ilmu pedang Liu Guang dan bertarung dengan puluhan jurus Wu Hao sebelum mengalahkan Wu Hao. 10 kemenangan beruntun, setelah mengalahkan Wu Hao, berarti 10 kemenangan beruntun. Dan 10 kemenangan beruntun berarti berada di daftar perunggu. Penonton mendidih. Bab 104 keluar dari sini. Seluruh platform perunggu mendidih. Lu Ming benar-benar berhasil masuk ke daftar perunggu. Hari ini, 2 raja pemula berturut-turut bergegas ke daftar perunggu. 1 dari sesi sebelumnya dan 1 dari sesi ini tidak pernah terjadi dalam sejarah sekte pedang Suanyuan. Banyak orang yang ketagihan, dan hari ini tidak sia-sia. Mereka ada di sini hari ini untuk melihat apakah Feng Xingli bisa masuk ke daftar perunggu. Pada akhirnya, Feng Xingli memenuhi harapan semua orang dan berhasil masuk ke daftar perunggu, dan bahkan mengalahkan 2 muhu yang berada di peringkat 55 di perunggu daftar. Awalnya, mereka mengira ini sudah berakhir, tetapi kenyataannya belum berakhir. Karena Lu Ming melangkah ke atas panggung. Pada awalnya, tidak ada yang optimis tentang Lu Ming, berpikir bahwa Lu Ming tiba di medan perang secara impulsif setelah melihat pemandangan Feng Xingli. Tetapi fakta membuktikan bahwa mereka semua salah. Lu Ming menunjukkan kekuatan supernya, menyapu bersih, dan langsung bergegas ke daftar perunggu, yang mengejutkan mata semua orang. Banyak orang yang dulu dengan meyakinkan mengatakan bahwa Lu Ming sombong, terlalu percaya diri, tidak mungkin berhasil, delel, sekarang ditampar oleh fakta. Tetapi mereka tidak peduli lagi, mereka semua dengan bersemangat melepaskan suasana kegembiraan batin mereka. Nest, ini terlalu kuat. Pada tahun pertama masuk, dia bergegas ke daftar perunggu. Dalam 10 tahun terakhir, hanya Feng Wuji, yang melakukannya sendiri, terik. Matahari salah satu dari 6 pahlawan, aku tidak menyangka Lu Ming bisa melakukannya. Mungkinkah Lu Ming jenius setingkat kakak laki-laki Feng Wuji? Itu belum tentu benar, beberapa orang kuat pada tahap awal, tetapi potensi mereka mungkin tidak begitu kuat di kemudian hari, tetapi kinerja Lu Ming saat ini memang sangat kuat. Sebenarnya, selain kakak senior Feng Wuji, Duan Mulin dari Bai Huyuan juga bisa melakukannya, tapi garis keturunannya terbangun terlalu dini, dan dia langsung dipromosikan menjadi murid tingkat perak di awal, jadi dia tidak mencapai daftar perunggu. Oh, aku juga pernah mendengarnya. Sebagai raja pemula tahun ini, Lu Ming telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Banyak murid sudah mulai membandingkannya dengan para jenius terkuat dalam sejarah. Kakak laki-laki Lu Ming perkasa, saudara laki-laki Lu Ming tidak terkalahkan. Pang Xi meraung penuh semangat di tribun selatan, wajahnya memerah karena kegembiraan. Saudaraku, apakah kamu kenal kakak senior Lu Ming? Seseorang bertanya kepada Pang Xi di dekatnya, dan ketika berbicara dengan Lu Ming, dia sudah membawa kata kakak senior. Tentu saja, kakak senior Lu Ming dan aku adalah teman sekamar di halaman yang sama. Kata Pang Xi dengan bangga. Ini sebenarnya teman sekamar senior brother Lu Ming? Junior brother Pang, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, tolong perkenalkan senior brother Lu Ming kepada kami. Kata murid lainnya segera. Di sekte pedang Suanyuan, jika ada pendukung,
banyak hal akan lebih mudah ditangani. Lu Ming, seorang murid yang baru memulai tahun ini, telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Belakangan, saya tidak tahu alam seperti apa yang bisa dia jangkau. Banyak orang dengan otak fleksibel sudah memikirkan cara untuk lebih dekat dengan Lu Ming. Haha, aku bisa mencobanya, tapi aku tidak bisa menjamin apakah senior Brother Lu Ming punya waktu. Kata Pang Xi jujur sambil mengusap kepalanya. Itu pasti. Yang lain berkata satu demi satu. Di sebelah Pang Xi, mata Hua Qi juga sangat terkejut, dan pada saat yang sama, ada juga tatapan kekaguman yang mendalam. Di sekitar platform perunggu, para jenius di daftar perunggu memiliki ekspresi berbeda. Misalnya, Yan Su, yang berada di peringkat 50, dan Jidong, yang berada di peringkat 48, semuanya memiliki ekspresi yang sangat bermartabat. Tapi Feng Xingli, dengan mata cerah, memandang Lu Ming dengan terkejut dan kagum, serta semangat juang yang kuat. Adapun Yao Tianyu, wajahnya sangat suram, dan pada saat yang sama, niat membunuh muncul di matanya. Adapun beberapa jenius yang berperingkat lebih tinggi di daftar perunggu, mata mereka cerah, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah menurutmu Lu Ming akan terus menantang? Benar. Akan sangat menarik untuk menantang Yao Tianyu. Sebenarnya, saya pikir akan lebih menarik jika dia menantang Feng Xingli, keduanya adalah raja pemula. Ya. Di sekitar 4 halaman, para murid mulai tebak apakah Lu Ming akan terus menantang. Pada saat ini, wasit paruh baya mulai mengumumkan, Lu Ming, kamu telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, dan kamu telah mencapai peringkat perunggu. Menurut aturan, kamu sekarang berada di peringkat ke-58. Aku akan melaporkan kebenarannya ke sekte. Sekarang, kamu harus melanjutkan tantangan. Wasit paruh baya memandang Lu Ming dan bertanya, matanya penuh keheranan. Dia telah memimpin panggung perunggu selama bertahun-tahun dan telah melihat semua jenis jenius, tetapi seperti Lu Ming sangat jarang. Semua mata tertuju pada Lu Ming, bertanya-tanya siapa yang akan ditantang oleh Lu Ming. Mungkinkah Yao Tianyu? Benar saja, mata Lu Ming beralih ke Yao Tianyu. Yao Tianyu menatap Lu Ming dengan mata dingin. Yao Tianyu, lebih dari 3 bulan yang lalu, aku berkata bahwa aku ingin bertarung denganmu, tetapi pada saat itu, kamu lebih unggul dan mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganmu, jadi sekarang, apakah aku memenuhi syarat? Lu Ming menatap Yao Tianyu. Berkata-kata demi kata. Yao Tianyu berkata dengan suara yang dalam, Lu Ming, aku akui bahwa bakatmu bagus, dan kamu memang memenuhi syarat untuk menantangku sekarang, tapi menurutmu, lalu apa yang kamu bicarakan? Turun dan bertarung. Lu Ming langsung menyela kata-kata Yao Tianyu, dia berteriak keras, sangat mendominasi. Kiok. Kapan Yao Tianyu menikmati perlakuan seperti ini? Dia diinterupsi oleh Lu Ming di tengah percakapan, dan menyuruhnya untuk berguling dan melawan. Dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara, keok. Lu Ming, beraninya kamu bertarung sampai mati. Yao Tianyu meraung. Hanya itu yang aku inginkan, keluar. Lu Ming bertarung dengan bangga, tanpa sedikit pun rasa takut. Desir. Sosok Yao Tianyu berkedip beberapa kali, dan dia muncul di platform pertempuran, berdiri di hadapan Lu Ming. Apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati? Tanya wasit setengah baya. Tidak buruk. Lu Ming berkata dengan tegas. Dalam pertarungan hidup dan mati, aku pasti akan membunuh Lu Ming. Yao Tianyu berkata dengan dingin. Oke, kalau begitu ayo bertarung sampai mati dan jangan pernah mati. Wasit setengah baya mengumumkan dengan keras. Meskipun, dalam pertempuran hidup dan mati,
satu orang pasti akan jatuh. Tidak peduli siapa yang jatuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte pedang Suanyuan. Tetapi jalan menuju seni bela diri penuh dengan duri dan kesulitan. Setiap pembangkit tenaga puncak diasah dari hidup dan mati. Wasit Paruh Baya mengetahui kebenaran ini dengan jelas, dan pejabat senior sekte pedang Suanyuan juga mengetahui hal ini dengan jelas. Oleh karena itu, mereka akan melakukannya tidak mencegah duel hidup dan mati antara murid. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, selama itu pertarungan yang adil, mereka tidak akan menghentikannya. Juga bermanfaat untuk membunuh 10 orang jenius dalam pertempuran untuk melahirkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Saat suara wasit turun, suasana di tempat kejadian kembali menyala dan mendidih. Lu Ming dan Yao Tianyu sebenarnya akan bertarung sampai mati, yang berarti hanya satu orang yang dapat meninggalkan arena pertempuran hari ini. Di antara keduanya, siapa yang bisa menang? Yao Tianyu juga seorang super jenius. Selama uji coba rookie 2 tahun lalu, dia adalah salah satu kandidat paling populer untuk bersaing memperebutkan Raja Rookie. Sekarang, dia baru berusia 17 tahun, dan dia telah mencapai tingkat kultivasi ini yang sangat langka. Dan Lu Ming adalah seorang super jenius di antara para super jenius Raja Pemula tahun ini, baru di tahun pertamanya, bergegas ke daftar perunggu. Dalam tabrakan antara keduanya, siapa yang akan tertawa terakhir? Bab 105 melawan Yao Tianyu. Nyem Ho, apakah menurutmu kakak laki-laki Lu Ming bisa menang? Di tribun selatan, Pang Shi tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lu Ming. Aku tidak tahu. Hua Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Tianyu sudah lama tidak bergerak. Meskipun dia hanya peringkat 51, tidak ada yang tahu apakah dia memiliki kartu hall, tapi kurasa, bahkan jika Yao Tianyu jika Anda memiliki kartu hall, Anda tidak akan lebih kuat dari Lu Ming. Kata Hua Qi. Mengapa? Tanya Pang Shi. Karena Yao Tianyu takut. Apakah kamu takut? Dia akan melawan Lu Ming sampai mati. Bagaimana dia bisa takut? Pang Shi bertanya dengan heran. Itu karena dia akan bertarung sampai mati sehingga dia takut. Bakat Lu Ming terlalu tinggi. Yao Tianyu tahu bahwa jika Lu Ming tidak diselesaikan sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Dia takut pada Lu bakat Ming, jadi itu sebabnya aku ingin menyelesaikan Lu Ming sekarang. Hua Qi menganalisis. Kalau begitu Lu Ming dalam bahaya. Ekspresi Pang Shi berubah. Belum tentu, Lu Ming, sejak awal, aku melihatnya. Kata Hua Qi. Pada saat ini, beberapa sosok anggun muncul di tribun selatan, tapi itu adalah Emyu Lan dan Feng Wu. Jelas, mereka datang ke sini dengan tergesa-gesa setelah menerima berita bahwa Lu Ming menantang tahap perunggu. Penatua Emyu Lan, kakak senior Feng Wu. Pang Shi menyapa segera setelah melihatnya. Emyu Lan, Feng Wu dan yang lainnya datang ke sisi Pang Shi, dan yang lainnya dengan cepat menyingkir. Orang ini Lu Ming benar-benar berhasil mencapai daftar perunggu, tapi sekarang dia melawan Yao Tianyu sampai mati, mungkin dia sedikit tergesa-gesa. Mata Feng Wu kagum, dan ada juga sedikit kekhawatiran, jangan khawatir, Lu Ming bijaksana dan tidak impulsif. Terlebih lagi, sejak hari pertama aku mengenalnya, dia telah berulang kali melampaui kognisiku. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku hari ini. Mulan tersenyum tipis, senyumnya begitu genit sehingga mengejutkan beberapa murid laki-laki berdarah panas di dekatnya, dan beberapa bahkan ngiler. Ini sangat menarik. Pada saat ini, tidak hanya Emyu Lan dan yang lainnya, tetapi juga beberapa orang lainnya datang ke tribun di 4 arah, dan bahkan beberapa jenius lainnya di daftar perunggu datang. Jelas, mereka semua datang ke sini setelah mendengar berita itu. Ledakan! Ledakan! Saat ini, di panggung pertempuran,
Lu Ming dan Yao Tianyu meletus dengan aura yang kuat pada saat bersamaan. Nafas bertabrakan di udara, membentuk embusan angin, menyapu. Lu Ming, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya sekarang. Teriak Yao Tianyu, pedang muncul di tangannya, dia melangkah keluar dan menebas Lu Ming. Cahaya pedang menebas dengan keras. Cahaya pedang pucat itu panjangnya lebih dari 10 meter, menembus udara dan ruang, dan menebas ke arah kepala Lu Ming dengan kekuatan yang menakutkan. Keterampilan bela diri Yao Tianyu yang terkenal adalah teknik pedang tingkat Xuan tingkat rendah, memecah angin dan memotong 8 kali. Yao Tianyu bergerak, dan seseorang berseru. Benar saja, saya telah mengembangkan seni bela diri misterius. Mari kita coba kekuatannya. Mata Lu Ming berkedip, dia menginjak kedua kakinya, dan menembak ke depan, menebas pedang Yao Tianyu. Untuk saat ini, keahlian menembak tidak diperlukan. Lu Ming sangat kuat, dan pedang besar di tangannya sangat ringan. Pedang raksasa itu terpotong, mengalahkan cahaya pedang Yao Tianyu, dan pedang raksasa itu menebas pedang Yao Tianyu dengan keras. Kapan? Terdengar raungan yang menghancurkan bumi, percikan api keluar, dan keduanya terbang kembali pada saat bersamaan. Langkah pertama, dibagi rata. Blokir, Lu Ming benar-benar memblokir teknik pedang misterius Yao Tianyu. Lu Ming pasti mempraktikkan cara melatih tubuh, mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, mengumpulkan seni bela diri, dan meledak dengan kekuatan tempur yang kuat. Begitulah cara dia memblokir Yao Tianyu teknik pedang tingkat misterius. Tubuh daging versus teknik pedang tingkat misterius, siapa yang lebih kuat? Para murid dari 4 halaman di sekeliling menatap lapangan. Lu Ming, mari kita lihat berapa banyak pisau yang bisa kamu blokir dariku. Teriak Yao Tianyu, serangan itu seperti gelombang pasang, cahaya pisau menyala, menghantam udara, dan sekali lagi menebas Lu Ming. Lu Ming memegang pedang raksasa dan bertarung dengan Yao Tianyu. Kapan? Kapan? Tabrakan dahsyat terjadi terus-menerus, suara gemuruh berlanjut, dan aura pedang yang kuat melonjak keluar, membentuk badai yang kuat, menyapu segala arah. Pada saat yang sama, ada juga seberkas energi pedang dan lampu pedang, memotong platform pertempuran. Namun, platform pertempuran dibangun sangat keras, dan bahkan ada prasasti yang terukir di atasnya, yang tidak dapat ditembus oleh orang kuat di tingkat ahli bela diri yang hebat. Tidak ada jejak energi pedang dan cahaya pisau yang jatuh di atasnya. Pertarungan itu sangat sengit, dan dalam sekejap mata, keduanya bertarung dengan lebih dari 30 pukulan, dan tidak ada pemenang. Yao Tianyu, tampaknya ilmu pedang tingkat Xuanmu baru dikembangkan ke tingkat kedua. Jika kamu hanya memiliki kekuatan sekecil itu, maka kamu harus mati. Tentu saja, Lu Ming tidak menampilkan garis keturunan dan kekuatan, api. Bersenandung. Pedang perang memotong kehampaan dan mengeluarkan suara mendengung yang menakutkan, pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya barusan. Seseorang berseru. Tatapan Yao Tianyu juga membeku, dan kemudian darah di tubuhnya berkilat, dan belalang sembah yang besar mengembun, dengan 5 cakra berwarna darah yang sangat menyilaukan. Kemudian belalang itu menggali ke arah Yao Tianyu, dan aura Yao Tianyu menjadi lebih kuat. Darah meledak. Garis keturunan Yao Tianyu adalah belalang sembah pisau ganda, yang memiliki banyak manfaat untuk teknik pedang. Begitu garis keturunan meletus, teknik pisau Yao Tianyu menjadi lebih ganas dan kuat. Kapan? Terdengar raungan lagi, dan keduanya mundur bersamaan. Setelah Lu Ming mundur, dia menginjak dengan keras, lalu bergegas maju, dan Yao Tianyu melakukan hal yang sama. Keduanya seperti 2 bola meriam, saling membombardir satu sama lain. Kapan? Kapan? Hanya dalam beberapa tarikan napas,
Keduanya membombardir lebih dari selusin gerakan berturut-turut. Di tempat kejadian, semua orang menahan napas dan menatapnya tanpa berkedip, karena begitu intens dan mengasyikkan. Ledakan! Dengan gerakan lain, mereka berdua gemetar, dan mereka meluncur mundur lebih dari 10 meter sebelum mereka berdiri diam. Yao Tianyu, apakah ini semua kekuatan tempurmu? Itu benar-benar mengecewakanku. Setelah 2 menit, kekuatan darahmu akan hilang. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Begitu Lu Ming selesai berbicara, ada bisikan di antara hadirin. Lu Ming benar, begitu darah Yao Tianyu keluar, bagaimana dia bisa melawan Lu Ming? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Lu Ming ini begitu kuat? Beberapa anak muda yang mengikuti Yao Tianyu berteriak tak percaya. Hahaha, Lu Ming, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Tidak buruk mendorong saya ke titik ini. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Merupakan suatu kehormatan untuk menggunakannya dalam kompetisi besar pengadilan keempat, jika kamu ingin menggunakannya untukmu. Pada saat ini, Yao Tianyu tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Yao Tianyu melangkah maju, dan terdengar raungan di platform pertempuran, dan otot-otot di tubuh Yao Tianyu dengan cepat membengkak, dan ada cahaya hitam samar di kulitnya, tubuhnya tampak seperti besi hitam. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor, dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.